يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya cintai, yang saya hormati dan saya patuhi, pengasuh Majlis Ta'lim wal Dzikir Al-Futuhat yang saya hormati, yaitu akhi fillah walillah Syekh Al-Hajj Abdul Fattah atalallahu umrah, amin, wa hafidhahu min kulli balwa fid dunya wal ukhra. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis Ta'lim dan Majlis Dzikir, tentunya di situ adalah diadakan pengkajian ilmu dan mengajak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah aslu kulli khair, pokok daripada menghasilkan segala kebaikan. Karena sesungguhnya manusia diciptakan untuk ibadah kepada Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi ibadah jika tidak didasari dengan ilmu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Karena itu ibadah memerlukan ilmu. Nabi SAW menggambarkan orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu dengan orang yang berilmu walaupun ibadahnya hanya yang wajib. Nabi berkata, fadlul alim alal abid kafadli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu seperti keutamaanku, yaitu Nabi Muhammad di antara sahabat yang paling rendah. Kalau kita bandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sejuta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak sebanding dengan Sayyidina Muhammad SAW. Apalagi kalau dibandingkan Nabi Muhammad dengan sahabat yang terendah derajatnya. Riwayat yang lain, kafadlil qamar lailatal badri
ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadah tanpa ilmu seperti keutamaannya bulan purnama di antara bintang-bintang yang kecil. Dalam ayat Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ai la yastawuna fid dunya wala fil akhirah. Tidak sama derajatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, baik di dunia maupun ada di akhirat. Apa bedanya kita dengan Imam Syafi'i? Apa bedanya kita dengan Wali Songo? Sama-sama manusianya, yang lahir bayi, yang makannya juga makan nasi. Yang membedakan mereka ahlul ilm, sedangkan kita adalah orang yang tidak berilmu atau kurang berilmu. Tetapi ketahuilah bahwa al-ilmu lahu adab wal amal lahu adab. Ilmu itu perlu untuk diamalkan. Ilmu itu ada adabnya, amal juga ada adabnya. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Kalau orang punya ilmu harus diteruskan dengan beradab dengan ilmu, yaitu mengamalkan ilmu. Tahu tentang kewajiban sholat tapi nggak sholat, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kewajiban puasa Ramadan tapi tidak puasa Ramadan, itu orang tidak beradab dengan ilmu. Tahu tentang kelebihan keutamaan sholat berjamaah, sholatnya tetap sendiri. Tahu tentang keharaman berzina, tetap dia berzina. Tahu tentang haramnya berjudi, dia tetap berjudi. Ketahuilah bahwa orang itu adalah berilmu tapi tidak beradab dengan ilmu. Fa'adabul ilmi al-amal bil ilmi. Adabnya ilmu yaitu kamu harus mengamalkan ilmu. Setelah mengamalkan ilmu, maka ada adabul amal, adabnya beramal. Adabnya beramal. Apa adabnya beramal? Al-khusyu', al-khasyah, al-ikhlas, al-hudur. Khusyuk dalam beramal, ikhlas dalam beramal, ta'zim terhadap yang diamal untuknya, maka itu adalah adabul amal. Masya Allah, dia tahu bagaimana pahalanya sholat berjamaah di masjid. Berangkat ke masjid sholat berjamaah berarti sudah melaksanakan adabul ilm. Tapi masuk masjid tidak beradab, masuk masjid dengan kaki kiri, dia sholat asal-asalan, nggak ada khusyuk. Dia membicarakan urusan duniawi ada di masjid misalnya, dia banyak tertawa ada di masjid, maka orang itu adalah tidak beradab dalam amal. Karena itu majelis taklim ini kita adalah untuk menggali ilmu. Di sini kita harus perlu adab, saudara. Ketika itu beradab, maka kamu akan dapat nurul ilm nantinya. Kamu di situ akan dapat barakatul amal nantinya. Amal makbul dan ilm nur, amalnya diterima dan ilmunya akan menjadi cahaya, saudara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, banyak orang mengetahui pahalanya bersolawat kepada Nabi, itu adalah ilmu. Kemudian mengadakan maulid Nabi, itu adalah sudah mengamalkan ilmu. Tapi kadang-kadang tidak memperhatikan adab dalam amal. Menghadiri maulid Nabi sambil
menghisap rokok. Tidak ada adab dengan amal. Kemudian dengan bergurau, itu tidak adab dalam beramal. Maka ketika amal tidak beradab, amalnya akan menjadi ma'ib, dan nanti yang dikhawatirkan amalnya jadi mardud nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu perlu ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah pertanda hatinya penuh dengan takwa kepada Allah. Titik beratnya ada di ta'zim. Wa man yu'azzim, ta'zimullah itu adalah bukan dengan mercon. Ta'zimullah itu adalah bukan dengan suara gemuruh, tapi ta'zimullah adalah dengan khusyuk, dengan hudurul qalb. Karena itu ketika malam hari raya, bukan beduk sebetulnya yang menjadi syiarnya hari raya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Karena itu kadang-kadang kita melihat, Masya Allah, umat Islam ini senang dengan majlis ilmu, ribuan yang hadir, tapi kok kurang ada takdir, karena ta'zimnya, adabnya di dalam beramal yang kurang, ya ikhwani. Adabnya yang kurang ada. Nah, disinilah Nabi SAW mengajarkan kita untuk beradab, sehingga beliau menyatakan al-adab fawqul ilm. Fawqul ilm, adab itu lebih tinggi nilainya daripada ilmu, bahkan lebih tinggi daripada amal, saudara. Kalau kita berbicara tentang ilmu dan amal, sihhatus shalah, sahnya salat misalnya, kita menutup aurat, menghadap kiblat, suci dari hadas dan najis, melaksanakan syarat dan rukun, maka sah. Naam. Tetapi kalau tidak beradab, kita juga punya nilai sendiri, apalagi Allah. Contoh, ada orang pakai sarung, nggak pakai baju, ngimamin sholat Jumat, sah apa nggak sah? Tertutup auratnya sah, tapi diusir dari masjid. Nggak pantas kamu jadi imam. Kenapa? Karena penilaiannya adalah bukan ilmu, tapi dengan adab. Ada khatibul Jum'ah pakai kaos oblong, kelihatan ketiaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sah apa nggak sah? Sah. Ilm menyatakan sah, tapi tidak ada adab. Maka diturunkan itu khatib. Saya sendiri nggak mau dengarkan khutbahnya kalau model begitu. Karena itu perlu adab ilmu tadi itu. Ketika ilmu tanpa adab, maka akan menjadi aib dalam amal nantinya. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa orang berjalan yang dia tujuannya dia berjalan untuk mencari ilmu yang manfaat, maka Allah mudahkan jalannya dia ke surga. Allah, menuju ke surga tidak mudah, Pak. Harus melalui sakaratil maut. Mati itu harus selamat daripada su'ul khatimah. Kemudian harus dia tadi itu selamat daripada fitnatul qabr, pertanyaan munkar dan nakir. Setelah itu harus selamat dari hisab, dari timbangan amal. Setelah itu dia harus selamat daripada jembatan sirat, baru dia masuk surga. Sulit masuk surga, tapi bagi orang yang senang berjalan untuk mencari ilmu yang manfaat, dimudahkan jalannya ke surga. Artinya sakaratul maut akan diringankan oleh Allah. Kemudian matinya insya Allah dia husnul khatimah. Kuburannya akan menjadi kebunan surga. Timbangan amalnya akan menjadi berat kebaikannya. Hisabnya akan ringan. Melewati jembatan sirat secepat kilat, masuk surga dengan selamat. Ada di ilmu al-khair, tapi perlu untuk
diamalkan itu ilmu. Orang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya, ya itu orang dungu, orang bodoh. Ada singa di muka, ada seorang pendekar bawa pedang, Pak, punya pedang yang tajam, punya tombak, di punggungnya ada panah banyak, anak panah banyak. Singa mau menerkam dengan dia. Kira-kira cukupkah dengan membawa pedang akan selamat? Tidak. Nggak cukup. Kecuali kalau dia menggunakan pedang tadi itu untuk melindungi diri daripada si singa. Begitulah juga 1000 kitab yang dihatamkan. Perpustakaan penuh dengan kitab. Kemudian setan mengganggu dia, dunia mengganggu dia, fitnah mengganggu dia, dia tidak mengamalkan ilmunya. Ketahuilah itu ilmu segudang pun tidak ada manfaat, sama dengan orang yang punya pedang tidak menggunakan pedangnya, saudara. Nggak ada manfaatnya. Malah orang yang punya ilmu kok dia melanggar ilmunya, itulah orang yang bodoh. Kata Nabi menghikayatkan firman Allah, "Yabna Adam, ati' rabbak fatusamma agilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan." Wahai manusia, taatlah kepada Allah, kamu akan disebut orang yang berakal. Jangan maksiat, kamu akan disebut orang yang bodoh. Saya mau tanya, kalau ada kabel listrik tegangan tinggi, kemudian ada tulisan di situ, awas kabel listrik tegangan tinggi, ada gambar tengkorak lagi, kemudian ada anak kecil pegang kabel itu mati, wajar atau tidak wajar? Wajar, anak kecil. Ada orang buta megang itu kabel mati, wajar atau tidak wajar? Wajar, orang buta. Ada orang gila pegang itu kabel mati, wajar atau tidak wajar? Wajar, orang gila. Ada orang profesor, ada orang punya ilmu hebat, awas listrik tegangan tinggi, bahaya, gambar tengkorak, megang mati, wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Mana yang bodoh? Yang pertama, kedua, ketiga, atau yang keempat? Keempat. Orang yang paling bodoh adalah yang punya ilmu tapi tidak mengajarkan ilmu. Paham ya? Paham. Karena itu bahaya sekali kalau sudah mengerti tapi melanggar. Itu orang yang bodoh. Ya ikhwani, kita harus paham. Ilm yumayyiz bainal insan wal bahaim. Ilmu itu yang akan bisa membedakan keutamaan manusia dengan binatang. Banyak manusia bangga dengan larinya, sehingga dia juara lari dunia, dikasih piala, terkenal ada di mana-mana, dimuat ada di berita, ada di koran, ada di majalah, karena larinya kenceng. Padahal kuda balap lebih kenceng larinya. Coba kalau diadu sama kuda balap, kalah dia. Ada lagi bangga dengan renangnya, terkenal ada di mana-mana karena indah renangnya. Coba kalau diadu dengan lumba-lumba, lumba-lumba lebih indah renangnya, saudara. Ada lagi karena karatenya, tinjunya hebat, juara berat dunia. Tinju Mike Tyson misalnya. Coba kalau diadu dengan singa, berapa ronde kira-kira Mike Tyson?
Ada lagi karena gede badannya, binaraga. Wih, yang ototnya besar-besar tuh. Untuk membuat binaraga tuh, membuat otot bentuk badan yang model gitu, nggak mudah. Makanan harus bergizi. Bisa dibayangkan kalau setiap hari 10 biji telur, 1 bulan berapa? 300 telur. 1 tahun berapa? 3.600 telur untuk 1 orang. Payah itu ayam gara-gara dia. Kemudian harus dia push up setiap hari sekian ratus kali, barbel begitu sekian ratus kali, terbentuklah badan yang gede. Subhanallah. Gajah baru lahir langsung kekar, Pak. Nggak pakai push up, nggak pakai telur. Karena itu manusia kalau dibandingkan dengan binatang, larinya, kekuatannya, gede badannya, renangnya, semuanya kalah. Yang bisa menjadi keunggulan manusia adalah al-ilm, ilmunya. Berarti orang yang nggak punya ilmu, dia punya sapi, lebih afdol sapinya daripada orangnya. Kalau orang nggak punya ilmu, punya ayam, berarti lebih utama ayamnya daripada orangnya. Heran kadang-kadang lihat manusia muslim. Kata Imam Syafi'i, ajibtu liman lahu usratun kathiratun wala ahad minhum yasiru aliman. Heran, punya anak banyak, 10 anaknya, 1 pun yang hafal Quran nggak ada, 1 pun jadi ulama nggak ada. Karena itu ayo, kalau punya anak direncanakan jadi ulama. Siap anaknya jadi Imam Syafi'i? Siap anaknya jadi Imam Ghazali? Belajarkan anaknya biar punya ilmu, akhirnya jadi ulama besar. Maaf. Hadirin sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar perannya ilmu dalam kehidupan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah ciptakan 7 langit, Allah ciptakan 7 bumi, Allah mengatur semua yang ada di langit dan di bumi. Untuk apa, saudara? Matahari, bintang, bulan, bumi, hutan, lautan, semuanya. Untuk apa Allah ciptakan? Lita'lamu, supaya kamu punya ilmu, ngerti. Ngerti apa? Ngerti annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha bisa atas segala sesuatu. Untuk al-ilm billah, ma'rifatullah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, kalau sudah ilm itu masuk kepada ma'rifat billah, maka manusia akan merasakan yang tidak dirasakan oleh yang lainnya. Ladzah dalam ibadah, ladzah dalam zikir, ladzah dalam munajah, ladzah dalam qiyamul lail, kenikmatan yang tiada taranya. Karena itu majlis ini adalah buat zikir, majlis zikir. Inti ibadah zikrullah. Inti ibadah zikrullah, wala zikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah adalah yang terbesar, saudara, yang terhebat, saudara. Kita diperintahkan sholat, tapi sholat itu diperintahkan untuk berzikir. Aqimis sholata lidzikri, laksanakan itu sholat untuk berzikir kepada aku. Sebagian orang ngartikan ngawur, yang penting zikirnya kalau begitu, bukan sholatnya. Loh, sholat untuk berzikir, bukan zikir nggak sholat, wan. Lafadznya dilihat, sholat untuk berzikir, bukan zikir tapi nggak sholat. Kita kasih gambaran.
Garaplah sawah Anda untuk panen. Yang penting panennya, nggak perlu garap sawah. Bodoh atau pintar orang ini? Bodoh. Kawinlah supaya punya anak. Yang penting punya anak walaupun nggak kawin. Goblok namanya. Karena itu bukan itu ma'rifatullah, itu namanya jahal billah. Itu orang yang bodoh terhadap Allah. Ma'rifatullah itu semakin banyak ibadah. Ma'rifatullah itu semakin dia tadi itu mendekatkan diri kepada Allah, bukan meninggalkan ibadah, wan. Itu adalah al-jahl billah. Dia adalah bodoh, nggak kenal dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman menjadi tentram hatinya dengan berzikir kepada Allah. Memang dengan berzikir kepada Allah hati akan tentram. Loh, saya kok sumpah kalau zikir. Saya kok nggak bisa tentram hati, kok gelisah, kepingin pulang aja kalau zikir. Kenapa? Imannya berarti. Kalau imannya bagus, kamu akan merasa tenang dengan berzikir kepada Allah. Tapi kalau imannya tidak bagus, berarti iman kamu yang sakit itu yang menjadikan kenikmatan zikir tadi itu hilang dari kamu. Pak, saya mau tanya, sate sama gulai nikmat apa enggak nikmat? Nikmat apa enggak nikmat? Nikmat, tapi kalau orangnya sakit, nek muntah dengan sate dan gulai. Benar atau tidak? Yang salah siapa? Apakah makanannya tidak nikmat atau karena orang itu sakit? Orang itu sakit. Zikir itu nikmat, salat itu nikmat, qiyamul lail itu nikmat. Tapi karena sakit rohnya, sakit hatinya, maka dia tidak merasa nikmat, malah terganggu dengan zikir dan bacaan Al-Quran. Madu rasanya manis atau pahit? Manis, tapi kalau udah sakit, madu terasa pahit. Bukan madunya menjadi pahit, tapi mulutnya ente sakit, wan. Zikir ibadah kepada Allah itu adalah nikmat. Yang menjadikan zikir dan ibadah tidak nikmat bukan ibadahnya, tapi hati kamu dan roh kamu tidak beres. Karena itu, kalau kita merasakan ketika kita beribadah tidak nikmat, berarti ada sakit di roh kita, ada sakit ada di hati kita. Allah mensifatkan orang-orang munafik, fi qulubihim maradun fazadahumullah marada fal qalbu yamradu kama yamradu jismu. Hati itu bisa sakit sebagaimana jasad sakit. Separah apapun sakitnya jasad, kalau mati, mati juga penyakitnya. Tapi kalau hati yang sakit kalau mati akan menjadi bala yang besar, akan menjadi adab kubur sampai adab neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah as-salamah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang tertinggi. Nabi pernah menawarkan kepada sahabat. Nabi itu kalau nawarkan ibadah sama sahabat, bukan nawarkan makanan, bukan nawarkan duit, bukan nawarkan utang, nawarkan ibadah. Ala adullukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min an tunfiqu dhahaban wa warigan wa khairin lakum min an talqaw a'da'akum fayadribu a'nagakum wa tadribu a'nagahum. Sahabat, mau nggak tak kasih amalan? Tak kasih amalan yang terbaik di sisi Allah. Tak kasih amalan yang paling bersih murni di sisi Allah.
Tak kasih amalan yang paling cepat ngangkat derajat. Tak kasih amalan yang lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Ada orang Madura sedekah emas. Kalau ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, yang disedekah yang mana sama orang Madura? 5.000. Yang 5.000, jujur ente. 5.000. Tapi ini amalan lebih utama daripada sedekah emas dan perak. Dan amalan itu adalah lebih utama daripada berperang, berhadapan dengan musuh, semua bawa pedang siap untuk memanggal kepala masing-masing. Bala ya Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah? Amalan apa itu Rasulullah? Maka Nabi menjawab, Allah tazala lisanuka ratban bidzikrillah, lisan kamu selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, yang rokok berapa pak setiap hari ngerokok? Hah? 2 pak. Berapa lencer rokok? 2 pak itu. Berapa batang rokok? 24. Iya. 1 batang itu berapa sedotan? Berapa sebulan? Coba seandainya misalnya 1 sedotan dibuat sholawat kepada Nabi, 1 sebulan dibuat sholawat kepada Nabi, udah berapa ribu kali bersolawat kepada Nabi? Kalikan setiap hari itu kamu lakukan, insya Allah sudah ketemu Nabi sampai Anda. Masya Allah, bisa menikmati gudang garing tapi tidak bisa menikmati sholawat kepada Nabi. Siap nggak sholawat banyak? Siap nggak zikir banyak? Siap nggak ngerokok? Ah, no. Baroban. Dirobah, dibuat untuk zikir kepada Allah. Wala dzikrullahi akbar. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mau tanya kepada sampean, bisa nggak menyeritakan lezatnya gulai? Bisa nggak? Nggak bisa. Itu rasa, Bib. Itu bukan ilmu. Itu adalah bukan amal, tapi rasa. Munculnya dzauq adalah kalau istama'a al-ilm wal amal. Kemudian dan hudurul qalb. Kalau ilmu diamalkan, hadir hati, akan terjadi satu perasaan nantinya. Disitulah ada leledah. Masya Allah. Orang dulu itu begini, menikmati dia mulai sampai berkata begini, laukana ahlul jannati yataladdaduna fil jannati kataladdudina fi jawfil lail lakanu fi aisyin thayyib. Kalau seandainya di surga itu orang-orang merasakan nikmat di dalamnya seperti yang kami rasakan nikmat di tengah malam ketika ibadah, benar-benar di surga itu kehidupannya adalah menyenangkan dan nikmat. Masuk surga bukan untuk makanan surga yang lezat. Masuk surga bukan untuk ketemu bidadari yang cantik. Masuk surga bukan untuk menikmati gedung-gedung yang mentereng di dalamnya. Masuk surga adalah untuk menemui yang selalu ia zikir setiap saatnya, yaitu Rabbul Alamin. Nikmat mereka dalam ibadahnya. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa merasakan itu. Daugi. Ada seorang yang impoten tak punya syahwat. Tanya kepada temannya, urid antahkiya li ladzatal mujama'ah. Coba
ceritakan kepada aku bagaimana nikmatnya ketika bertemu dengan istri, berhubungan intim dengan istri. Tapi orang itu impoten. Tahu impoten nggak sampai? Nggak tahu impoten? Nggak punya syahwat. Ada yang nggak punya syahwat? Angkat tangan. Apa? Bahasa sini apa? Tak lake. Impoten karena banyak rokok, Bib. Impoten karena banyak rokok. Impoten, tak lake. Nah, ini tanya sama temennya. Coba ceritakan aku bagaimana nikmatnya mujamaah. Kata dia, waduh, kuntu araftuhu annaka inni, walakin al-an araftuka annaka inni wa ahmaq. Dulu aku mengenal kamu adalah orang yang tak lake, orang yang impoten. Tapi sekarang bukan hanya impoten, goblok, kata dia. Ladzatul mujamaah itu dzauqiyah. Itu bukan ilmu, tapi itu dzauqiyah. Caranya kawin. Nanti kamu akan merasakan bagaimana ladzatul mujamaah, bagaimana nikmatnya berhubungan intim sama istri. Begitulah juga amalkan ibadah yang benar, nanti kamu akan merasakan nikmatnya ibadah. Nggak bisa diceritakan. Karena itu mereka tadi itu kalau sudah zikir lupa. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau sudah sholat isya berzikir nggak terasa sampai subuh, 40 tahun. Masya Allah. Kenapa? Karena yastaghriq biladdah, karena istighraq, tenggelam hanyut dengan laddat ibadah kepada Allah Subhanahu. Begitu. Ini akan diberikan kepada orang yang banyak berzikir, tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahul wahidu. Dalam segala hal itu sebetulnya semuanya mengingatkan kita bahwa Dia Allah yang menciptakan semua alam semesta. Masya Allah. Punya kaca di rumah, Pak? Punya kaca sampai di rumah? Nanti sampean coba berkaca. Sampean coba berkaca. Alisnya sampean kalau dibandingkan dengan alisnya semua orang ini, ada yang sama nggak kira-kira alisnya? Nggak ada yang sama. Ini alis, bentuk alis nggak ada yang sama. Bentuk alis ini nggak ada yang sama. Bentuknya bibir nggak ada yang sama. Ada yang jemblek, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang biru lagi. Nggak ada yang baik, nggak ada yang sama. Bahkan apa itu? Sidik jari tidak ada yang sama. Subhanallah. Tahu kuda apa itu? Zebra. Tahu zebra nggak? Zebra itu yang lorek-lorek itu, yang garis-garis itu kulitnya. Itu zebra ratusan ribu. Anaknya yang kecil diambil, kemudian dilepas lagi, ibunya bisa kenal. Kenapa? Karena garis-garisnya nggak ada yang sama, itu zebra semuanya. Karena garis-garisnya dia mengenali, karena bentuk garisnya nggak ada yang sama antara anaknya dengan yang lainnya. Subhanallah. Kucing itu kalau anaknya dipisah, diganti anak yang lainnya, pasti marah dia. Kenapa? Dia bisa membau. Bau anaknya nggak sama dengan bau yang lainnya. Di antara ribuan kucing bisa nyari dia. Kucing anaknya tahu dia. Subhanallah. Kenapa? Itulah tanda annahul wahidu. Dia Allah yang Maha Esa, yang menciptakan itu semuanya. Lah orang-orang yang arif billah, mereka tadi itu yang sudah kenal sama Allah,
Dia tadi itu Pak tidak takjub dengan makhluk, tapi dia takjub dengan Khalik. Bukan takjub dengan buatan, tapi dia takjub dengan yang membuat. Ada dua orang ngelihat kayu ukiran yang bagus. Yang satu dia takjub dengan ukirannya. Waduh, bagusnya ukiran ini. Hebat, bagusnya ukiran ini. Ini orang bukan pintar. Yang kedua, wah, ini asalnya kayu bisa jadi ukuran begini. Hebat, siapa pengukirnya ya? Siapa? Aku kepingin kenal dengan pengukirnya. Wah, ini yang orang hebat. Ada kelihatan baju bagus. Ada orang mengatakan bagusnya baju ini, bagusnya baju ini. Ini orang pintar atau nggak pintar? Pintar apa nggak pintar? Nggak pintar. Kenapa? Kain nggak mungkin akan jadi baju Pak, kecuali kalau ada penjahit. Orang yang pintar dia mikir, siapa yang jahit ini ya? Kok pintar ya? Padahal ini asalnya jadi kain biasa lembaran, kok bisa jadi baju bagus ya? Begitulah mereka para aulia Allah. Mereka itu setiap melihat makhluk, dia nggak takjub dengan makhluk. Kenapa? Karena nggak ada dengan jadi sendirinya itu makhluk. Yang ia kepingin kenal, siapa yang membuat makhluk ini ya? Sehingga bagus makhluk ini, sehingga hebat makhluk ini. Itulah yang disebut al-arif billah, orang yang ingin mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadikan ilmu yang dauji, ilmu yang bisa membuat kita merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Terakhir, jadilah orang yang punya himmah aliyah, orang yang punya semangat yang tinggi, orang yang punya cita-cita yang hebat. Jangan kamu tadi itu menjadi orang yang selera murahan tapi selera tinggi. Ada istana raja, istana presiden. Semut masuk istana presiden, yang dicari oleh semut apa? Presiden atau makanan? Makanan. Paham ya? Paham. Yang dicari adalah gula. Cecek masuk istana presiden, yang dicari presidennya atau dia tadi itu ingin lalat yang ada di presiden, yang ada di istana? Lalat yang ada di istana. Paham ya? Tapi kalau sampean menjadi orang yang waras masuk istana presiden, yang dicari ingin ketemu sama presiden. Paham nggak? Paham. Ada orang ingin masuk surga, kepingin makan makanan di surga. Oh, semut itu udah. Kepingin masuk surga, kepingin hanya madunya surga. Wah. Tapi orang yang hebat adalah masuk surga kepingin bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Rasulullah SAW. Itulah orang yang punya himmah aliyah. Itulah himmah aliyah. Karena itu Habib Ali pernah berkata begini, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hiddi fiha khayyama. Surga, aku tidak pernah tertarik kenikmatan di dalamnya kecuali karena yang aku cintai Muhammad tinggal di surga. Aku pingin masuk surga. Kira-kira kalau ada orang kawin masuk kamar pengantin, dia tadi itu kepingin menikmati apel, anggur, atau tidur di atas kasur, atau lampu di kamar, atau kekasih yang ada di kamar. Ingin menikmati yang mana? Anggurnya be, goblok. Tak laki namanya itu. Kalau orang yang kawin masuk ke kamar pengantin, yang dicari ketemu sama kekasihnya. Begitulah juga orang kalau punya himmah aliyah masuk surga, bukan bidadari yang dicari, bukan makanan surga yang dicari,
Tapi apa? Yang ia cintai, yang ia cari. Siapa yang ia cintai orang mukmin? Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu ayo kita punya himmah yang aliyah. Jangan kita menjadi orang yang bodoh sehingga tidak pernah ada irtifa dan irtiqa, tidak ada naik tingkatan kita, tetap tambah tua, tetap menjadi orang yang tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah majlis taklim dan zikir ini akan menghiasi kita dengan ilmu dan akan kita bisa membuat nikmat dalam berzikir kepada Allah, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin.